warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Polemik dan perseteruan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan anggota Komisi 3 DPR RI, khususnya anggota fraksi Demokrat Beni Kabur Harman, masih terus berlanjut. Dalam perkembangan terbaru, Beni Harman itu malah menyerang Mahfud dengan menyatakan Mahfud punya agenda menyingkirkan Sri Mulyani melalui isu tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tudingan ini jelas tidak main-main, jauh lebih keras ketimbang saat Beni menyampaikannya kepada Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, ya. Dalam rapat kerja di Komisi 3 sebelumnya, hari Selasa tanggal 21 Maret, pada waktu itu Beni Harman menuding bahwa Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK, dan Mahfud MD itu punya motif politik tidak baik. Sekarang ini Beni Harman itu menyebut bahwa motif politik itu adalah menyingkirkan Sri Mulyani dan pihak-pihak tertentu lainnya. Artinya kalau betul seperti apa yang dikatakan oleh Beni Harman ini, sekarang ini sedang terjadi persaingan, terjadi pertempuran di kabinetnya Pak Jokowi, ya, terjadi situasinya tidak sehat ya, karena kabinet itu sudah retak karena ada menteri, ini Menko loh malahan ya, yang ingin menyingkirkan menteri lainnya yang posisinya juga tidak kalah strategis, yang malah sangat strategis, yakni sebagai bendahara negara. Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dia sampaikan kepada publik, maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik. Itu kata Beni kepada wartawan kemarin di Jakarta, ya, hari Senin tanggal 27 Maret. Dia, lanjut Beni, menggunakan isu ini, dia ini maksudnya Pak Mahfud MD, ya, menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya, atau dengan kata lain, saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan kepada publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan. Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal, ya, tambah Beni. Pertanyaan, tapi ini bernuansa tudingan Beni Harman ini sudah mulai masuk ke area yang sangat-sangat sensitif, ya. Bagaimanapun juga Sri Mulyani saat ini itu dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan itu dia merupakan salah satu orang kuat di Indonesia. Dia pernah menjadi menteri pada kabinetnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY saat masih berpasangan dengan Yusuf Kala, dan kemudian berlanjut ketika Pak SBY terpilih kembali dan kemudian berpasangan dengan Pak Budiono. Nah, Sri Mulyani sempat tersingkir pada masa itu, ya, pada era kabinet SBY dan Budiono itu dia tersingkir dengan menjadi, tapi kemudian dia diselamatkan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia selama 6 tahun, tahun 2010 sampai 2016, dan kemudian kembali menjadi Menteri Keuangan di era Jokowi dengan yang berpasangan dengan JK, dan kemudian dilanjutkan lagi nih dengan di era Jokowi ketika berpasangan dengan Yai Ma'ruf Amin. Jadi setidaknya Sri Mulyani itu sampai saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 12 tahun. 5 tahun di masa SBY dan 7 tahun di masa Pak Jokowi. Jadi kalau dari total 8 orang Menteri Keuangan di era reformasi, Sri Mulyani ini menjadi Menteri Keuangan paling lama masa jabatannya. Sri Mulyani meninggalkan posnya sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2010 itu di tengah heboh skandal Bank Senturi, dan DPR waktu itu membentuk pansus Centurygate. Banyak yang menilai penunjukannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di tengah di tengah-tengah kehebohan skandal Bank Senturi ini itu dianggap sebagai upaya lembaga dunia itu menyelamatkan Sri Mulyani, karena Sri Mulyani ini dianggap sebagai orangnya dari Bank Dunia atau World Bank Girls gitu, ya, bukan kan banyak kan World Bank Boys atau World Bank Men's atau ini jadi World Bank Women. Nah, apakah kali ini Sri Mulyani juga akan kembali tersingkir atau tetap bertahan di tengah isu mega skandal 300 triliun di Kementerian Keuangan? Sebab anggota Komisi 3 dari Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, sudah mendorong agar dibentuk pansus
dugaan tidak pidana pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Terkuaknya adanya dugaan 300 tidak pidana pencucian uang 300 triliun. Begitu semula ya yang disebut oleh Pak Mahfud MD itu terungkap saat Pak Mahfud berbicara kepada wartawan di kampus UGM tanggal 8 Maret lalu ya. Udah hampir 20 hari, berarti 20 hari yang lalu. Pernyataan Pak Mahfud itu kemudian menimbulkan polemik antara Pak Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Di satu sisi versi Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kementerian Keuangan di sisi lainnya. Ibu Sri Mulyani pada waktu itu bertahan bahwa dia tidak tahu dari mana angkanya itu 300 triliun pada waktu itu. Sementara Pak Mahfud MD dan juga Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, bersikeras bahwa mereka sudah mengirimkan laporan-laporan itu ke Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 sampai tahun 2023. Artinya kalau tahun 2009 itu Ibu Sri Mulyani masih jadi Menteri Keuangan dan kemudian dia menjadi direktur pelaksana Bank Dunia selama 6 tahun, tapi dia kemudian balik lagi ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan. Sementara Sri Mulyani tetap bertahan dalam keterangannya bahwa dia tidak tahu menahu soal adanya angka 300 triliun yang kemudian berubah menjadi 349 triliun itu. Dari sisi opini publik, Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menjadi sangat tertekan karena publik lebih percaya dan mendukung Mahfud MD dan PPATK. Saya kira ini tidak terlalu salah ya kalau publik mendukung Pak Mahfud MD dan PPATK karena memang citra Kementerian Keuangan itu dalam waktu beberapa saat terakhir ini sedang babak belur ya. Mulai kita catat ada kasus Rafael Alun Trisambodo ya, ini pegawai bea cukai yang punya transaksi keuangan sampai 500 miliar, transaksi keuangan mencurigakan 500 miliar, hartanya berjibun, safe deposit banknya berisi uang asing dalam 37 miliar kalau dirupiahkan. Ada kasus-kasus pamer atau flexing dari harta kekayaan dari pejabat di Bea Cukai, mulai dari pejabat dari pimpinan atau kepala Bea Cukai Yogyakarta dan kemudian diikuti dengan kepala Bea Cukai di Makassar. Termasuk juga kemudian terungkap bahwa Dirjen Pajak itu Surya Utomo juga punya klub motor gede. Padahal kan kita tahu kasusnya Rafael Alun Trisambodo ini terungkap karena penganiayaan David Ohorela, ini seorang remaja berusia 17 tahun oleh Dandi Satrio, oleh Mario Dandi Satrio, putra dari Rafael Alun Trisambodo yang senang pamer moge dan juga punya mobil Rubicon. Belum lagi kemudian juga dihebohkan publik dengan rangkap jabatan, itu 20 pejabat tinggi di Kementerian Keuangan yang menjadi komisaris di sejumlah BUMN dan perusahaan-perusahaan lain dengan gaji miliaran rupiah. Padahal seperti dikatakan oleh Ombudsman, ini para pejabat tinggi di Kementerian Keuangan itu sudah mendapat gaji yang sangat tinggi melalui remunerasi yang berlaku di Kementerian Keuangan. Pada waktu itu, ketika muncul ribut-ribut itu, Komisi 3 DPR memutuskan untuk mengundang Mahfud MD. Tetapi kita tahu kemudian bahwa undangan itu batal dengan alasan karena surat undangan belum ditandatangani oleh pimpinan DPR. Dan sebagai gantinya kemudian keesokan harinya, karena undangan Pak Mahfud itu ke hari Senin tanggal 20 lalu, kemudian hari Selasanya itu tanggal 21 Maret, Komisi 3 mengundang Kepala PPATK. Nah, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 dengan Kepala PPATK itulah sejumlah anggota DPR itu bersuara keras terhadap Kepala PPATK dan khususnya terhadap Mahfud MD. Misalnya Arteria Dahlan mengingatkan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana karena mengungkap rahasia, data-data rahasia. Beni Harman yang paling keras karena dia menuding Ivan Yustiavandana dan Pak Mahfud MD itu punya motif politik di balik kasus ini, dan juga anggota dari fraksi P3 Arsul Sani yang menyatakan juga Pak Mahfud tidak berhak untuk mengungkap kasus ini. Dan sebagai reaksinya kemudian Pak Mahfud MD itu menantang ketiga orang itu, Beni, Arteria Dahlan dan Arsul Sani ya, untuk jangan tidak hadir pada rapat kerja nanti pada tanggal 29 hari Rabu ya, besok gitu ya. Karena Pak Mahfud MD menyatakan akan siap hadir gitu, dan dia minta jangan cari alasan gitu ya untuk absen. Nah, Beni dan Arsul ini melayani tantangan dari Pak Mahfud MD, sementara Arteria Dahlan menyatakan takut.
Dia tidak berani berdebat dengan Pak Mahfud MD karena menurut dia dianggap itu sebagai sebagai guru dan sekaligus orang tuanya. Nah, di tengah-tengah situasi itulah kemudian muncul tadi pernyataan dari Beni ya, menantang yang menuding Pak Mahfud itu ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Senin kemarin di tengah suasana panas antara Pak Mahfud MD dengan Komisi 3 khususnya Beni Harman, itu Sri Mulyani mengadakan rapat kerja dengan Komisi 11 ini partnernya ya. Ini Sri Mulyani di situ hadir dan menurut keterangan dia merasa saking pentingnya acara itu dia sampai meninggalkan ada 3 rapat kabinet terbatas gitu dan dia mengutus wakil wamen menteri ya Suhasil Nazara. Di Komisi 11 itu Sri Mulyani mendapat dukungan dari anggota DPR. Bahkan ada beberapa anggota DPR yang menyebut-nyebut lagi bahwa mereka percaya dengan Sri Mulyani karena Sri Mulyani adalah menteri terbaik di Asia dan sebagainya. Dan malah salah satu anggota DPR, yakni anggota fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, menduga bahwa Mahfud mengungkap kasus ini karena dia mencari panggung. Dan tadi awalnya saya pikir ini Pak Mahfud ini cari panggung gitu. Tapi kan sebagai Menko beliau udah panggungnya udah banyak dan luas sekali Bu sebetulnya. Dan ya kurang besar. Tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja. Saya kira beliau mungkin ingin men-trigger untuk memberi daya kejut gitu. Ya. Tadinya saya pikir beliaunya sebelum ada perkembangan apalagi penjelasan hari ini, saya kira mungkin masa sih 2009, 2003 kok nggak ada tindak lanjut begitu. Mungkin ya sebagai ketua beliau ya, ketua komite ya, TPPU lalu kemudian mengambil sikap untuk daya kejut begitulah. Tapi saya kira ya tadi puasa sangka baik dan tujuan beliau pasti baik dan saya kira ada manfaatnya sudah. Ya, di kementerian lain juga di lembaga lain sudah ada men-trigger lalu mencopot pejabat yang bersikap hidup tadi yang sangat disoroti Bang Mekeng itu hedonis, ya kan? Flexing namanya. Oh. Ya, flexing. Jadi saya kira ini bagaimana menyikapinya. Nah, ini saya terus terang dengan Ibu Menteri sih kita yakin lah ya. Tekad ininya, cuman memang kasihan juga nih. Saya kira minta, padahal mungkin area tertentu ini para dirjen bisa juga ikut lah untuk kasih ini kayaknya Ibu sendiri menghadapinya gitu loh Bu. Lantas apa penjelasan Sri Mulyani soal ini? Ini kita perlu menyimak ya penjelasan Ibu Sri Mulyani secara panjang lebar dari sisi kronologisnya dan dari sisi penjelasan dia mengapa dia tetap bersikukuh bahwa itu bukan kasus TPPU di Kementerian Keuangan ya dan yang soal 349 triliun itu. Saya minta Anda sedikit bersabar untuk memahami konteksnya karena ini penjelasan Ibu Sri Mulyani ini cukup panjang. Segera susulkan. Interupsi pimpinan, interupsi. Saya kira terima kasih pimpinan. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang benderang, kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana, karena di masyarakat ini simpang siur apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya, tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Tadi kan sudah dibilang, sementara kan di-share. Kalau surat kami nggak bisa share Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget. Karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand
tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa, Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya, seperti yang Itu disampaikan. surat pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tetap bingung, tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin, tanggal 13 bulan 3 2023, Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Surat nomor SR _3160 _AT.01.01 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat. Yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya. Itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah, 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini, karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu. Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun itu ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya.
Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Nah, dengan penjelasan dari Sri Mulyani tadi, kemudian munculnya tudingan Beni Harman bahwa Mahfud MD punya motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani, ini tensi politik itu betul-betul menjadi semakin panas. Dan seperti saya sebut tadi, opini publik sekarang ini terbelah. Mayoritas anggota DPR mendukung Sri Mulyani, namun opini publik itu berada di belakang Mahfud MD. Mahfud MD mengaku sudah bertemu dan melapor Presiden. Dan kata Pak Mahfud, ini klaim Pak Mahfud MD, Jokowi meminta agar Mahfud MD membuka kasus tersebut seterang-terangnya di DPR. Jadi mari kita tunggu hari Rabu besok, jangan lupa ini ya, nobar, gelar tikar. Apakah kasus ini akan berakhir win-win solution atau berubah menjadi liar seperti dugaan Beni Mahfud memang ingin menyingkirkan Sri Mulyani? Kalau benar dan upaya penyingkiran Sri Mulyani ini berhasil, ini akan jadi yang kedua kalinya Sri Mulyani tersingkir karena skandal di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2010, beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani tersingkir karena dana talangan bailout Century ya, yang kemudian dikenal sebagai Century Gate. Nah, sekarang ini Sri Mulyani berhadapan dengan mega skandal dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Gara-gara Century Gate itulah karir politik Sri Mulyani meredup. Padahal saat itu banyak yang menjagokan dan sudah bersiap-siap mendukung Sri Mulyani ini menjadi calon presiden. Bahkan sudah ada yang mendirikan parpol, membentuk parpol untuk Sri Mulyani, tapi parpol ini tidak lolos ke parlemen. Sekarang ini kalau toh ada niat dari pendukung Sri Mulyani, misalnya mendorong-dorong dia untuk maju pada Pilpres, entah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, rasanya menurut saya sangat berat ya. Citra Sri Mulyani ini di mata publik sangat jeblok. DPR boleh membela Sri Mulyani, tapi persepsi publik itu berbeda. Sebaliknya, bagi Mahfud MD, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dia lepas di UGM itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Dia bisa tersingkir bila tidak bisa membuktikannya atau kalah adu kuat dukungan politik. Ini dua hal yang berbeda ya. Katakanlah Mahfud MD bisa membuktikannya, tapi kalau dukungan politik terhadap dia, terutama di kabinet, terutama dari Pak Jokowi tidak cukup kuat, Mahfud MD tetap bisa tersingkir. Namun bila Mahfud MD bisa membuktikannya, maka nama Mahfud MD itu bisa melejit dan ini dia bisa menjadi kandidat kuat pada Pilpres 2024. Apalagi katakanlah kalau dia bisa membuktikannya dan dia tetap disingkirkan oleh Pak Jokowi, maka akan semakin lengkap bahwa Mahfud MD ini orang yang sedang berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia, tapi disingkirkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ingin tetap mempertahankan status quo. Saya Herzubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.